Hai Pete, selamat sore. Hai, selamat sore semuanya. Selamat datang di Instagram Live Royal Indonesia dalam series Breeders Berbagi Inspirasi dan udah mulai rame. Hai, halo, selamat sore, selamat datang. Halo semuanya, selamat datang di Instagram Live Royal Indonesia. Halo, halo. Seru ya, hari ini kita akan membahas satu ras kucing yang kayaknya udah ditunggu-tunggu juga, yaitu ras kucing Ragdoll yang memiliki rambut semi long hair. Waduh, rame banget nih kalau udah ngebahas kucing, ini mesti pada cat lovers. Pada berkumpul semuanya. Selamat sore, hai, selamat sore, selamat datang di Instagram Live Royal Indonesia. Halo, selamat sore semuanya. Udah tau lah ya kalau Royal Canin live pasti berhadiah. Jadi langsung aja kalau ada pertanyaan mengenai ras kucing Ragdoll yang akan kita bahas pada sore hari ini, ketikin aja di kolom komen. Sudah saya pin juga untuk topik kita pada sore hari ini, yaitu dibalik cantiknya kucing Ragdoll. Cantik gimana sih? Nanti kita akan lihat kok sama-sama kucing Ragdoll milik Mio and Me Cat Tree yang posisinya jauh banget di Garut ya. Jadi kita akan mengundang Bapak Agus Lukito dan juga istri yang sangat mencintai kucing ras Ragdoll dan memutuskan mengembangbiakan ras kucing Ragdoll. Seperti apa, kita sendiri sempat mampir ke Cat-Tree-nya nih kayaknya bulan lalu dan ngelihat sendiri, wow, sangat majestic ya. Ternyata memang rambutnya itu lembut banget dan memiliki khas warna dan juga warna mata yang spesial untuk kucing Ragdoll. Halo Surabaya, hai. Halo, selamat datang di Instagram Live Royal Indonesia bersama saya Dr. Helen Inge dalam series kita pada sore hari ini, Breeders Berbagi Inspirasi. Oke, sekali lagi ras kucing yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah ras kucing Ragdoll. Kayak apa? Gambarnya juga udah beredar ya di feed-nya Royal Indonesia dan sore hari ini Petmates bisa ngeliat sendiri kucing Ragdoll walaupun masih virtual. Nanti mungkin kalau ada kesempatan atau mungkin tertarik untuk mengadopsi, boleh mengontak langsung Mio and Me Cat Tree. Ya, kayaknya udah ada pertanyaan masuk nih. Halo, ada Purwakarta juga, jauh banget. Hai Petmates semuanya. Kucing Ragdoll yang akan kita bahas sore hari ini cukup spesial ya, karena badannya itu gimana, agak gede tapi tidak segede Maine Coon. Nanti kita akan lihat sendiri dan juga boleh ditanya-tanya langsung kepada Cat Tree-nya, breedernya itu Bapak Agus dan juga istri yang senang sekali mengembangbiakan ras kucing Ragdoll. Oke, saya umumin dulu hadiahnya ya, yaitu kita punya satu buah produk Royal Canin untuk Petmates yang bertanya. Nanti yang beruntung akan kita diskusikan di belakang siapa yang pertanyaannya paling unik gitu. Jadi tanyain langsung pertanyaan mengenai ras kucing Ragdoll pada sore hari ini. Nanti Pak Agus akan membawa kittennya juga. Saya juga nggak sabar nih pengen ngelihat para kitten di Mio and Me Cat Tree yang lokasinya di Garut. Di pertanyaan udah banyak banget yang masuk nih. Wah, saya buka dulu. Wow, sudah ada pertanyaan, apa keunikan dan keistimewaan kucing Ragdoll selain badan dan bulunya ya? Apa saja kesulitan merawat Ragdoll? Apalagi nih, perbedaan kucing Ragdoll dan Himalaya? Wow, kayaknya udah pada sering ini ya, udah pada tahu juga ya kucing Ragdoll seperti apa. Dan mungkin ada beberapa yang melihat kemiripan. Saya juga lihat komen Petmates kalian di postingan Royal Canin mengenai kucing Ragdoll yang kita posting tadi malam, yaitu pertanyaannya, apa sih bedanya kucing Ragdoll dengan kucing Birman? Dan juga barusan ada yang masuk, apa sih bedanya kucing Ragdoll dengan Himalayan? Oke, coba kita undang Mio and Me Cat Tree untuk segera bergabung bersama kita. Ada yang nanya lagi, Dok, Ragdoll berasal dari mana? Iya, nanti kita akan bahas ya sedikit juga sejarah mengenai ras kucing Ragdoll
Dan pastinya kita akan kedatangan juga tamu-tamu krucil, kucing-kucing ragdoll pada sore hari ini yang akan ikutan live bersama Pak Agus dan juga Mio and Mi Katri. Apakah kucing ragdoll bulunya mudah rontok, tidak jamuran, tidak kutu? Wah ya, boleh ya nanti ditanyain juga nih. Karena untuk Petmeds ketahui, untuk kucing ragdoll ini masuk ke kategori semi long hair gitu ya. Dan bedanya adalah dia itu tidak double coat. Nanti kita tanyain pada ahlinya yang sering banget menangani atau mengurus ras kucing ragdoll ini di Katri-nya. Ya, kita tunggu dari Mio and Mi Katri. Jangan lupa Petmeds, tadi saya udah umumin ada hadiah 1 buah produk Royal Canin untuk penanya yang beruntung. Nanti pertanyaannya akan kita pilih yang paling unik, dan juga yang berikutnya adalah 5 buah voucher untuk belanja Royal Canin di pet shop kesayangan kalian, pet shop langganan kalian di kota-kota kalian masing-masing. Jadi nggak usah khawatir kota apapun di Indonesia, kalau ada pet shopnya pasti bisa menukarkan voucher nanti yang dimenangkan oleh yang pertanyaan yang beruntung ya. Oke, di Pak Agus sudah mulai bergabung dengan kita dari Mio and Mi Katri. Aduh, kita akan melihat kita lucu pada sore hari ini. Seberapa cantik sih si kucing ragdoll ini, dan ada berapa ekor di Mio and Mi Katri ini. Halo, selamat sore. Halo. Pak Agus. Wah, udah siap nih, ada mainannya di belakang. Apa kabar Pak Agus? Sehat Pak? Baik, sehat. Bu Lina nggak jadi ikutan nih live. Ini lari nih. Oke deh. Kita berterima kasih banget nih ya untuk Mio and Mi Katri sore hari ini untuk bersedia membagikan ilmunya nih seputar ras kucing ragdoll. Dan udah banyak yang pengen lihat nih Pak. Mau tunjukin dulu gak si ragdollnya sama namanya siapa? Siapa nih? Itu ada di bangku. Oke, ini yang anteng ya? Iya, anteng dia tuh. Lagi damai. Ya ampun. Wah, langsung rame. Ayo boleh ya di-send love, kemudian di-share kepada teman-teman Petmeds yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai ras kucing ragdoll. Kita dari Royal Canin selalu mengencourage Petmeds Pak Agus untuk mengenal dulu ras kucing yang ingin dipiara gitu, yang ingin diadopsi. Nanti mungkin jadi kalau ada kitten juga mungkin ada Petmeds yang pengen ngadopsi dari Mio and Mi, boleh ya Pak Agus ya? Boleh. Best ragdoll deh katanya. Wah, oke. Namanya siapa Pak yang di pangku itu Pak? Namanya Yuka yang ini. Yuka, anteng ya? Apa semua ragdoll anteng? Nanti kita bahas ya Pak ya di karakternya ya. Boleh. Oke. Yuk kita mulai aja live kita pada sore hari ini. Berhadiah nih Pak Agus. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas pada sore hari ini berkesempatan mendapatkan 1 buah produk Royal Canin untuk 1 bulan. Dan juga 5 buah voucher untuk belanja Royal Canin di pet shop langganan Petmeds kalian. Begitu. Di Garut hujan nggak Pak? Hujan. Hujan ya. Oke. Ragdoll tuh, aduh itu ada yang tidur juga ya di belakangnya. Ya ampun, lucu banget. Iya, betul. Ini Rea. Ya, ada berapa kitten Pak sekarang? Kitten sekarang sekitar ada 17 ya. Wow, banyak ya. Apakah semuanya open adopt atau ada yang mau dikit? Open adopt ya, oke. Tapi pikir-pikir lagi. Jadi kriteria dokternya juga nanti harus harus di interview dulu nih kayaknya kalau dari Mio and Mi ya. Oke deh. Mungkin sebelum kita masuk ke profilnya Mio and Mi Katri ya Pak Agus, mungkin boleh ceritain sedikit dong Pak, sejarah sedikit aja mengenai kucing ragdoll ini, asal negaranya dari mana, kemudian kok setahu saya ada beberapa kucing yang mirip juga sama kucing ragdoll ya, itu kayak Berman ataupun Himalaya, warnanya nih at least, jadi bedanya tuh di mana sih Pak, sejarah, negara, sama bedanya sama beberapa kucing yang mirip itu. Silakan Pak Agus.
Saya cerita sedikit soal sejarah ragdoll ya. Ragdoll itu mulai dikembangbiakan atau diciptakan pada tahun 1963 oleh Ann Baker. Dia berasal dari California, Amerika Serikat. Ragdoll merupakan hasil perkawinan dari beberapa ras kucing, tetapi saat itu di mana hampir semua kucing Ann itu adalah kucing semi liar ya, yang tidak diketahui sisilat sebelumnya. Dan bila melihat dari fisik, nenek moyang kucing ragdoll ini hasil perkawinan dari kucing yang mirip Persia, Angora, dan Burma. Sejarah ragdoll dimulai dari perkawinan antara kucing yang bernama Josephine, kemudian dia memiliki anak yang bernama Daddy Warbuck, Pugiana, dan Buckwheat. Kucing ragdoll yang pertama diadopsi dari Ann Baker tahun 1969 oleh Denny dan Laura Dayton. Ragdoll itu bernama Rosie dan Buddy. Sebagian besar ragdoll yang dikembangkan saat ini berasal dari mereka. Dan pada tahun 1966, pertama kalinya ragdoll didaftarkan oleh Ann sebagai ras murni, yaitu ragdoll yang bernama Kyoto dan Tike pada organisasi NCFA. Juga terdaftar pada CFA itu pada tahun 1993, sedangkan Vive sekitar tahun 1991 ya. Begitu sejarah singkat dari ragdoll. Berarti stabilin breednya lumayan lama ya, dari 1963 sampai Betul. diakui asosiasi 1993 ya, baru ya. Nggak boleh. CFA dan juga Vivo. Wow, perjuangannya panjang nih. Pasti nih petmates yang tertarik belajar breed boleh nih nanya-nanya langsung nih ke Pak Agus, atau boleh ketikin di kolom komen, nanti kita bahas di sesi Q&A ya petmates ya. Terima kasih loh. Jadi asalnya dari Amerika ternyata ya. Banyak ya kucing dari Amerika ya Pak Agus ya. Benar. Kayak Maine Coon itu juga dari Amerika, berarti banyak juga para cat lovers di sana yang ingin mengembangkan ras kucing tertentu ya. Dan kaget juga nih ternyata adalah persilangan dari Persia, Angora, dan juga Birma ya berarti ya. Makanya nggak heran tipe rambut, terus warna, sama apa tipe bulu Mirip. Pak yang bikin mirip-mirip. Bedanya di mana dong tuh Pak? Kalau bedanya antara ragdoll dan Birma, yang pertama itu Birma itu matanya memang sama-sama biru, tapi kalau kita lihat lebih detail, mata Birma itu lebih bulat, sedangkan kalau ragdoll itu oval. Nah, untuk Birma itu kebanyakan polanya itu, sebentar saya ambil dulu ya, supaya lebih Iya supaya dong. lebih ya. Ditunjukin di depan kamera. Ya, jadi Aduh, senang banget. pola Birman itu sama dengan di ragdoll itu pola mitted. Nah, ini polanya seperti ini. Pola warna Nah, ya. Iya. iya. Berarti ada Jadi, yang sama juga, Pak. Ini ragdoll apa Birma? ini ragdoll dong. Ragdoll, semuanya ragdoll ya. Nggak ada Birma ya di MLM. Nggak ada. Cuman Nah, pola bedanya, warnanya di Birma betul. seperti ini. Itu mitted ya, Iya. Pak ya? Nah, ini Birma itu sama seperti ini, ada bagian kaki depan itu seperti menggunakan sarung tangan putih ya, kaos kaki putih. Nah, bedanya dengan ragdoll, kalau ragdoll itu dagunya bagian bawah itu harus berwarna putih. Biasanya Oh. putih. Nah, kalau Birman hitam semua. Gitu. Itu bedanya juga. Oke. Dan Birma Lalu hanya dari, mitted aja nih, Pak. betul, betul. Jadi kalau Birman badannya lebih kecil dibanding ragdoll. Ragdoll dari karakter lebih pasif, sedangkan kalau Birman lebih aktif. Oh, oke. Jadi Iya, belum banyak kucing Birma di Indonesia ya, Pak ya? iya, banyak katanya yang suka Birman ini. Asal Lebih Birman dari Prancis ya. beda ya. Tapi Iya, ragdoll dari Amerika gitu. betul. Wah, menarik ya belajar sejarah kucingnya ternyata ya. Jadi warna kalau di ragdoll berarti ada berapa color atau hanya satu warna Pak kalau untuk ragdoll? Kalau ragdoll itu sebetulnya kalau kita kasih gambaran besarnya ya, gambaran umumnya ada dibagi jadi 3. Yang pertama pola bicolor, yang kedua mitted, yang ketiga itu color point. Nah, ini yang paling sama, banyak yang disamakan dengan kucing ras lain itu di pola mitted dan color point.
Tapi Ah, kalau oke. kita lihat secara detail sebetulnya mereka berbeda gitu. Tapi memang kalau kita lihat gambar umum, oh kok kayak mirip ya. Itu yang di belakang lagi main-main tuh. Aduh, lucu banget. Ini si Yuka bukan ya? Ini apa? Si Yuka itu bukannya? Oh bukan, ini namanya Mickey. Waduh, apal ya. Ada berapa ekor Pak Jadi, sekarang di Mio and Me ragdollnya nih? di Mio and Me itu total kucing itu ada sekitar 23. Empat itu eh, saya impor indukan dari Eropa. Ya, total indukan semuanya ada 6 dan sisanya adalah anakan semua. Jadi total kucing ragdoll di category saya sekarang ada 23. Wow. Dan apa eh yang utama, yang indukannya masih impor ya. Berarti dari negara apa tuh Pak asalnya tuh? Nah, saya pertama impor tuh ada Gulliver, Ugia, dan Sala ya. Mereka berasal dari Polandia. Gulliver dari Poncat Cattery, kalau Ugia dari Amelioni, Sala juga dari Amelioni. Sedangkan yang terakhir itu dari Avalon. Avalon berbeda, masih Eropa tapi beda beda negara. Negaranya dari Slovakia. Slovakia ya. Ya, Wow. Oke, dan sampai sekarang udah ada saat ini lagi ada 17 ekor anakan ya berarti. betul. Berarti berhasil mengembangkan ras kucing ragdoll dan juga udah Amin. berapa lama nih Pak berdiri nih Mio and Me nih? Eh, kita sebenarnya saya mulai impor itu mulai dari tahun 2019, 3 tahun yang lalu ya. Pada saat itu saya baru mengimpor sepasang ragdoll dari Polandia. Yang pertama yaitu Gulliver dan kedua itu Gia. Mereka berasal dari breeder-breeder yang luar biasa. Saya banyak belajar bagaimana menjadi breeder yang baik dari mereka. Memang dalam perjalanan membuat cattle itu tidak semudah yang saya bayangkan sebelumnya. Breeding bukan hal mudah. Waktu itu sebagai orang awam saya hanya berpikir simple dan menyepelekan bahwa memelihara kucing itu dan melakukan breeding itu hal yang mudah, alami saja. Dan ternyata pemikiran itu salah besar. Rasa gembira, rasa senang, sedih, marah, kecewa, dan bahkan saya pernah merasakan putus asa ya. Saya ingin berhenti melakukan breeding. Ada Banyak juga sekali ya. pembelajaran yang saya dapatkan. Dan saya sangat bersyukur saya dapat bertemu dengan breeder-breeder yang luar biasa, selalu memberikan semangat, bagaimana saya harus melakukan semua ini, dan selalu menjaga etika yang baik. Begitu Jadi dok. kalau breeder yang bertanggung jawab itu harus mau selalu ini ya, ya Pak Agus ya kayaknya ditanya-tanya sama dokternya juga harus standby terus itu ya. Jadi Benar dok. kenapa nih Pak? Kenapa ras kucing ragdoll nih? Kalau boleh diceritain sedikit. Oh. Eh, tentu saja sih pertama kali saya melihat ya, waktu dulu saya melihat secara fisik ya. Ragdoll adalah kucing yang sangat manis ya. Dari mukanya udah manis dan cantik, matanya biru. Dan yang kedua yang saya suka itu dia bertubuh besar, termasuk kucing ras besar setelah Maine Coon. Dan yang ketiga yang paling spesial karakternya, dia ramah, dekat dengan orang, di mana orang mengatakan tingkah lakunya itu mirip dengan anjing. Sebenarnya itu ada dua pilihan ras yang saya ingin ambil antara Maine Coon atau Ragdoll. Tapi pada akhirnya saya berjodoh dengan Ragdoll. Saya dapat bertemu dengan teman-teman yang dapat melakukan impor dan berkenalan langsung dengan breeder-breeder di Eropa. Dan akhirnya saya memiliki Ragdoll. Begitu dok. Berarti ini ya berguru langsung dengan breeder aslinya di Eropa dan kemudian meneruskan Iya, di Indonesia dan akhirnya sampai beranak pinak dan tetap menjaga iya, ininya ya Pak, berarti bloodline-nya juga ya. iya benar dok. Wah, udah banyak banget pertanyaan masuk nih Pak. Saya sampai bingung, bagus-bagus juga Wah, pertanyaannya. Tapi sebelum masuk pertanyaan kita masih ada sesi
tanya jawab dulu antara saya dengan Pak Agus ya, tunggu ya Petmatch ya, tapi tetap aja ketikin terus di kolom komen untuk pertanyaan yang udah masuk. Saya juga nggak tahan pengen nanya. Tadi karakternya katanya deket sama manusia dan juga lebih pasif dibandingin kucing ras Birma ya. Kalau apa Birma lebih aktif, si Ragdoll ini lebih pasif. Kayak gimana tuh Pak? Karakternya tuh boleh lebih detail lagi nggak diceritain? Boleh, boleh. Eh, Ragdoll itu sebetulnya ya tadi yang saya tadi sudah bilang bahwa dia punya karakter yang ramah. Dia termasuk kategori kucing yang pendiam dan pasif, jarang bersuara. Kalau nggak butuh sesuatu dia nggak bersuara. Salah satu ciri kucing Ragdoll itu dia cenderung lebih tertarik dengan manusia. Contohnya saja ya, saat saya pulang kerja dan akan masuk ke dalam cat room, mereka mendengar suara dan langkah kaki saya. Mereka sudah menunggu di depan pintu untuk menyambut saya. Dan yang kedua, saat saya membawa mereka ke rumah, mereka selalu mengikuti saya dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Kemudian karakter lainnya itu yang saya lihat itu mereka senang dipeluk, suka duduk di pangkuan saya. Jika saya tidur, mereka mendekati dan tidur dengan saya. Dan khususnya buat Odessa ya, mana Odessa? Nah ini Odessa. Odessa ini cukup unik ya. Dia senang menaiki punggung saya dan naik ke kepala. Dia lalu menjilat rambut saya. Dan ini ternyata tidak hanya terjadi pada saya. Dia melakukannya kepada semua orang yang dia sukai. Ragdoll juga kucing yang sangat pintar. Dapat dilatih, dia datang saat dipanggil namanya, bermain lempar tangkap, dan bahkan dia bisa, saya pernah masukin ke dalam sosial media ya, dia bisa melompat dan megang pegangan pintu, dan kemudian membuka pintu itu sendiri. Nah itu dapat terjadi bila kita memang membentuk ikatan yang baik ya dengan mereka, make a bond. Jika Anda hanya mengurung mereka, semua itu tidak akan terjadi. Begitu, Dok. Perlu diajarin nggak tuh Pak? Atau udah bawaan orang nih dari si kucing Ragdollnya? Yang pengalaman saya memang nggak diajarkan ya. Saya memang nggak sengaja saya melempar benda, tiba-tiba dia mengambil dan membawa benda itu ke saya gitu. Tapi tentu saja ya proses ini nggak serta-merta cuma kita hanya begitu aja. Yang paling penting kita harus make a bond sama mereka. Ini yang paling penting dengan bagaimana mereka itu percaya sama kita dan melakukan itu semua ya. Oke, berarti berapa biasanya kalau di Naomi sendiri untuk si kucingnya kayak Odessa tadi berinteraksi sama manusia tuh biasanya perlu berapa menit sih Pak? Ini roughly aja gitu. Secara gambaran besar biasanya mereka meluangkan waktu berapa orang? Sama ini Pak, kayaknya sempat mention juga ada felinoterapi ya untuk kucing Ragdoll ini karena dia memiliki karakter khusus. Boleh diceritain juga Pak, itu menarik banget. Oke. Jadi kita biasakan untuk setiap hari itu saya ajarkan sama catboy saya ya. Saya tuh punya yang membantu saya tuh 3 orang catboy. Jadi yang saya ajarkan kepada mereka itu yang pertama jaga kesehatan, yang kedua ajak bermain, dan yang ketiga latih mereka agar mereka bisa menjadi kucing terapi. Dan pada saat, jadi setiap hari kita harus lakukan ini dengan mereka setiap hari. Yang pertama kita bagaimana mengajak mereka bermain, tentu saja buat mereka jaga mood, bagaimana meningkatkan happiness mereka. Jadi mereka mau bergaul dengan manusia. Yang ketiga, kita coba latih kucing-kucing kita bagaimana menjadi kucing terapi. Satunya bagaimana? Saya punya teman-teman di perusahaan saya panggil mereka, ya setiap hari 3 orang yang kucing saya belum mengenal mereka. Saya coba, mereka coba berinteraksi dengan teman-teman saya, dan ternyata semua kucing-kucing saya ini sangat friendly ya, sangat mudah untuk bermain dengan mereka. Ada yang langsung duduk di pangkuan, ada yang senang dibelai-belai, dan saya melihat dari wajah mereka itu, wajah mereka sangat-sangat bahagia ya.
pada saat berinteraksi dengan ragdoll. Nah, ini kelebihan lah, kelebihan dari ragdoll ya. Ternyata bisa ya dengan orang-orang asing gitu nggak masalah juga ya. Tapi mungkin dari Benar, awal dari kitten udah mulai dikenalin ya Pak ya. Sejak vaksinnya benar COVID udah boleh dari ketemu orang. benar dari saat umur 3 bulan ya, saya sudah memperkenalkan orang lain. Umur 3 bulan ya. Jadi itu adalah fase Ya. termasuk golden age kucing nih yang waktu Iya, sosialnya dia supaya nggak gampang takut sama manusia, terus benar. sosialisasi dan ada feline apa apa tadi Eh, felinoterapi ya Penyinol terapi, benar. untuk orangnya juga ya. Ya. Dan Jadi ragdoll ini cocok ya secara karakter ya. benar. Terapi itu terapi yang sudah diterapkan oleh negara-negara maju. Jadi banyak orang di sana itu memakai terapi ini untuk mengatasi masalah emosional. Salah satunya bentuknya yaitu stres ya. Jadi kucing ragdoll salah satu kucing yang memang sudah memiliki karakter kucing terapi, makanya lebih mudah. Bukan hanya ragdoll sebetulnya, tapi kalau ragdoll lebih mudah karena mempunyai karakter yang sudah tepat. Makanya disarankan eh, menggunakan ras ragdoll. Dan selain itu Hmm. yang hebat lagi yang saya mungkin agak terkejut, ragdoll ini dipakai untuk menyembuhkan anak yang memiliki penyakit autis. Nah, ini luar biasa. Bagaimana kalau saya bisa membantu banyak orang ya, kucing saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan mudah-mudahan impian saya sih inginnya bagaimana kucing saya itu bisa dipakai di negara sendiri, negara Indonesia, kita kembangkan, mereka bisa membantu banyak orang. Felinoterapi ini ya termasuk ke Iya, anak-anak yang dalam spektrum autisme. Oke, terima kasih banyak loh Pak Agus. Kita jadi lebih tahu nih kalau kucing bisa menenangkan. Kita tahu nih kalau melihara hewan secara umum pasti akan bisa rilis stres ya. Tapi terutama kucing-kucing yang berkarakter menempel dengan manusia seperti ragdoll itu memiliki lebih lagi ya kemampuan untuk bahkan bisa untuk felinoterapi juga. Sip deh. Kemudian yang berikutnya Pak, family cat ya si ragdoll ini ya. Berarti dia sama anak-anak itu juga nggak masalah ya. Kayak kemarin juga main sama anaknya Pak Agus. Santai aja nih kayaknya. Itu iya, sejak sejak kecil udah memang biasa ketemu orang ya. Jadi dia nggak ada rasa takut sama sekali ya. iya. Benar. Jadi ragdoll ini sangat cocok untuk kucing keluarga ya. Mereka sangat ramah kepada anak-anak. Salah satu faktor memilih hewan peliharaan yang cocok untuk anak-anak adalah aman dan nyaman. Berkat kepribadian ragdoll yang jinak dan santai, maka kucing ragdoll bisa cocok dengan keluarga. Tentu saja Hmm. ya, anak juga ya, mereka gendong, mereka bawa lari, bermain dengan mereka itu sudah biasa, tidak ada masalah. Jadi kalau ada pet match yang mempertimbangkan nih punya anak kecil di rumah, ini boleh banget nih karena ragdoll adalah kucing yang pasif juga. Dan saya mau bahas sedikit mengenai grooming nih Pak. Ini kita udah kehabisan waktu untuk sesi mau masuk ke sesi Q&A. Pertanyaannya kayak udah ada ratusan yang masuk ke, aduh deg-degan. Oke, untuk grooming sendiri Pak tadi kan rambutnya spesial nih ya. Dia eh, banyak yang ngira dia long hair, padahal saya tahu dia bukan long hair ya Pak ya, tapi dia semi long hair. Dan apakah perawatannya Milo. lumayan high maintenance nggak sih Pak? Dan bagaimana sih biasanya kalau di Mio ini untuk groomingnya? Oke. Jika kucing ragdollnya saya pakai untuk show, tentu saja kita harus menggunakan sampo-sampo yang tepat ya khusus untuk show. Tapi untuk daily grooming dan grooming reguler, saya rasa nggak terlalu harus menggunakan sampo-sampo yang khusus. Jadi saya ada dua macam grooming. Yang pertama grooming reguler. Grooming reguler itu ya tentu saja semua grooming itu termasuk dengan membersihkan wajah, mata, telinga, dan kuping. Dan namanya grooming reguler ini dilakukan sebulan sekali minimal. Kita mandikan dengan sampo, biasanya minimal 3 macam sampo ya. Ada degreaser, terus ada samponya sendiri, uh, sama satu lagi tuh apa namanya?
Degreaser, degreaser, sampo dan Conditioner, conditioner. pelembab gitu ya. Conditioner ya. Kita baru belajar mengenai grooming pada kucing nih. Jadi shampoo-nya sendiri ada 3 ya untuk Iya, rangkaian itu shampoo untuk untuk yang mandi regular. reguler. Benar. Berarti kalau show beda lagi. Lebih panjang lagi nih Pak kalau mau show nih berarti ya. Wah, sinyalnya kayaknya agak bermasalah, nggak apa-apa ya. Boleh pertanyaannya langsung aja diketikin. Nanti kita akan mencoba bahas satu-satu ya, Petmates. Agak hilang ya, Pak Agus ya. Udah aman? Sudah kembali? Sudah, Boleh ya. lambaikan tangan, udah kembali. Tadi agak hilang dikit. Oh, Pak, tenang. Oke, Pak, kita mau masuk sesi Q&A ya, Pak ya. Aduh. Masih ada pertanyaan yang menanyakan, agak bingung nih antara kucing Himalaya dengan kucing ragdoll. Tadi yang kita bahas kan kucing Birma ya. Kalau Himalaya apa Pak bedanya Pak? Boleh dijelaskan nggak Pak? Kalau kita lihat dari organisasi VIVE ya, Himalaya itu bukan satu ras. Dan saya belajar memang Himalaya itu tentunya masuk ke ras Persia. Nah, jadi kalau kita bandingkan apa bedanya antara Himalayan dengan Ragdoll, tentu saja kalau Persia itu kan hidungnya pesek, matanya bulat, mukanya cabi, tubuhnya pendek, dan sebagainya. Nah ini yang memang terus kalau di Himalaya itu dari pola dan warna itu tidak memiliki pola mitted. Jadi yang Baru kaki tahu. Oke. putih, gitu ya, yang dagu putih itu tidak ada di Himalaya. Semuanya Ukuran badan Pak? ukuran badannya Himalaya lebih kecil dibanding Ragdoll. Ragdoll ukurannya lebih besar. Bisa sampai berapa kilogram ya Pak untuk ragdoll ini? Untuk Ragdoll pejantan itu paling besar antara 7 sampai 9 kilo, tapi saya pernah dengar ya waktu itu tuh di dalam Facebook itu bisa sampai 11 kilo. Dan tapi rata-rata itu bisa sampai 9 kilo. Untuk betina rata-rata beratnya dari 5 sampai 7 kilo. Oke. Lumayan gede ya untuk ukuran kucingnya Petmates ya. Jadi mungkin perlu area yang lumayan luas juga ya Pak ya. Kayak di Myeongmi ini mereka bebas berlarian dan juga bermain walaupun mereka pasif tapi tetap harus biarkan bermain setiap hari ya. Tadi pertanyaan itu dari A.Ricatur ya. Apa yang membedakan kucing ragdoll dengan kucing Himalaya? Dan juga ada yang nanya juga nih Pak dari Ari Catur, rekomendasi makanan sehat dan bernutrisi seperti apa yang diberikan kalau untuk kucing ragdoll? Mungkin boleh di-share untuk rangkaian makanannya ya. Nah ini yang penting yang saya sudah siapkan dulu ya. Aduh ini si Odesi ya di belakangnya. Sebelum pada saat masa birahi ya, indukan masa birahi. Halo Dok? Ya, suara bagus masih Dok? dengar. Masih kedengaran. Sinyalnya agak hilang-hilang di Garut, kayaknya lagi hujan. Nggak apa ya, kita tungguin aja sampai sinyalnya kembali stabil. Itu di belakang audisi lagi main. Dan jangan lupa Petmates untuk live kita pada sore hari ini berhadiah ya. Jadi tadi yang udah dibacain beberapa namanya, mungkin kamu yang beruntung untuk mendapatkan 1 buah produk Royal Canin ataupun 5 buah voucher akan dibagikan untuk Petmates yang beruntung pertanyaannya dibacakan pada sore hari ini. Beneran gangguan nih kayaknya jadi kelempar keluar, nggak apa-apa kita tungguin sambil Pak Agus juga nanti ya nge-lag ya. Biasalah namanya juga virtual ya. Jadi kita akan tungguin sampai sinyalnya kembali stabil dan juga hadiah berikutnya adalah 5 buah voucher untuk belanja Royal Canin di pet shop langganan kalian untuk ditukarkan dengan produk-produk yang Royal Canin. Oke, Pak Agus sudah kembali lagi. Kayaknya lagi hujan juga di Garut, jadi ada kesulitan dengan sinyal. Lagi menjelaskan. Pertanyaan di kolom Q&A boleh, nanti semuanya akan kita pantau, jangan khawatir. Nanti semuanya mendapatkan kesempatan yang sama.
boleh taruh di mana aja. Oke, Pak Agus sudah kembali. Kayaknya sinyalnya keganggu karena cuaca ya. Sudah kembali ya? Oke, sip, boleh. Kembali nutrisinya tadi udah dijawab bedanya kucing ragdoll dengan kucing Himalaya. Sekarang rekomendasi makanan kalau di Mio and Me dari Birahi ya tadi ya berarti ya? Ya, mulai dari birahi kita biasanya menggunakan pakan dari Royal Canin itu profesional queen ya. Ini makanya kenapa baby atau saya cukup besar-besar ya. Nah, ini salah satunya gara ini. Kemudian saat menyusui kalau memang indukannya kurang susunya dan membutuhkan tambahan susu, saya menggunakan baby cat milk dari Royal Canin. Pada saat berumur sekitar 1 bulan ya, saya mulai memberikan mereka wet food. Nah ini satu wet foodnya. Mother and baby cat ya? Nah, mother and baby cat. Biasanya saya coba ya, latih mereka dari 1 bulan, saya coba ambil sedikit, cuil di samping mulut, dan akhirnya. Habis itu apa tuh Pak? Iya. Kemudian lanjut, karena ada produk baru dari Royal Canin dan saya juga pakai ini juga mother and baby cat. Teksturnya lebih terasa ya. Ini dari umur 1 sampai 4 bulan. Selanjutnya untuk produk dari kitten. Untuk kitten saya menggunakan produk Royal Canin kitten itu sampai umur 12 bulan. Dan selanjutnya untuk yang dewasa saya menggunakan, nah ini produk khusus dari Royal Canin, terutama untuk yang sering dipakai untuk show ya. Saya menggunakan professional beauty cat. Wah, ya. Emang untuk rambut spesial untuk rambut ya yang beauty performance ini ya. Bisa jadi lebih long ya, lebih bagus, indah. Dan juga hair and skin ya pakainya ya untuk yang adultnya ya. Antara saya pakai campuran antara hair and skin juga pakai professional beauty, professional beauty ya. Itu memang hanya untuk breeder ya, pet mates ya. Jadi kalau kamu tertarik untuk belajar nge-breeding, jadilah breeder yang bertanggung jawab seperti Mio and Me nih. Makanannya juga nggak main-main. Jadi untuk menghasilkan anakan yang berkualitas seperti Odyssey tadi dan juga si Yuka itu sudah disiapkan juga dari segi nutrisi di Mio and Me, bahkan dari sebelum indukannya dikawinin ya, Pak Agus ya. Oke, masih berkaitan dengan rambut nih berarti nih. Tadi ngasih makannya hair and skin atau beauty performance. Ada pertanyaan dari Cutira 11. Apa ragdoll semakin besar warna bulu atau rambutnya akan semakin coklat, Pak Agus? Ya, itulah memang. Halo dok? Ya. Semakin coklat nggak kalau semakin dia dewasa gitu? Jadi memang itu kelebihan ragdoll ya. Dari kitten itu warnanya akan sama, masih lebih dominan putih. Pada saat mulai beranjak umur 1 tahun dia mulai lebih coklat dan perkembangan itu akan terus sampai umur 3 tahun. Dan 3 tahun benar-benar akan terlihat lebih solid ya, lebih berwarna. Bahkan kalau awalnya coklat, setelah 3 tahun seperti ke arah hitam. Nah itu memang salah satu kelebihan dari ragdoll. Perkembangan mereka di warna itu lebih lambat dibandingkan ras lainnya. Oh, Oke, berarti bisa 2-3 tahun baru keluar lebih menggelap gitu ya? Iya. Oke, wow, menarik nih. Warna rambutnya ternyata juga spesial si ragdoll ini. Tadi soalnya yang pas diangkat si Yuka, Yuka ya Pak ya, itu agak terang ya, warnanya agak light ya? Benar. Kemudian ada pertanyaan juga dari Puza Molly Cats, apakah perawatan kucing jenis ragdoll berbeda dengan kucing lainnya? Ada perlakuan khusus? Tadi kan mandi biasanya 1 bulan sekali ya Pak ya? Kemudian shampoo-nya 3, degreaser, kemudian shampoo yang kedua apa tadi? Saya sampai lupa. Nah, jadi grooming yang kita jalankan setiap hari itu ada 2 macam. Yang pertama grooming regular, yang kedua itu grooming harian. Nah, grooming harian sebetulnya kita nggak menggunakan sampo,
Tapi saya menyiapkan ada namanya apa head dryer dan sisir. Jadi harus sering-sering disisir dan di apa head dryer. Jadi pertumbuhan dari bulunya bisa lebih baik ya. Itu harus dilakukan setiap hari. Jadi sebetulnya Disikatin ya, diangkat rambut ya, matinya juga ya. benar, misalnya diangkat. Wow, 23 ekor lumayan juga ya Pak ya. Tiap hari nyisirin habis juga waktu ya. Makanya saya butuh bantuan teman-teman di sini. Iya ya. Banyak yang bantuin ternyata it takes a village untuk ngembangin kucing-kucing di cattery ya, petmats ya. Jadi nggak main-main deh. Dari Gaviola tenaria, ragdoll kan satu jenis kucing terbesar untuk makanan. Apakah ada yang khusus ragdoll? Belum ya, di rakannya belum ada. Dan apakah ragdoll seperti Maine Coon yang tumbuh kembangnya dibilang berbeda dengan kucing lain? Wah, ini detail banget nih. Gimana Pak? Kalau untuk ragdoll, karena kan dia termasuk kucing yang besar nih, walaupun nggak segede Maine Coon, warna juga tadi umur 3 tahun bahkan uh, masih bisa berubah ya, masih bisa lebih menggelap lagi. Sepengalamannya Pak Agus nih berbeda gak sih masa pertumbuhannya juga untuk ragdoll dibandingin kucing ras lain? Ya, jadi ragdoll itu pertumbuhan dari besar tubuhnya juga memang tidak langsung apa sempurna ya. Jadi dia memerlukan waktu sama sampai bahkan sampai 4 tahun dia masih bisa menambahkan berat badan dia. Jadi semua di ragdoll itu pertumbuhannya lebih lambat dibanding ras lain. Jadi dia bisa makin besar dan makin besar. Oke, berarti memang lebih panjang juga ya untuk ininya ya, masa pertumbuhannya juga ya. Tadi saya kayak Iya. ada pertanyaan juga mengenai warna simetri. Tadi saya agak miss. Oh ini ya, dari Vini underscore Muslimov, mau tanya apa yang dimaksud dengan ragdoll simetris? Apakah warnanya? Ada nggak Pak itu istilah itu? Simetris. Sebetulnya mungkin, nah ini saya ambil dulu ya, mami. Dari mami semua. Boleh. Mami kucing, Odisi, bukan ya? Odessa ini. Odessa, Odisi. Odisi mah kapal. Hai, Odessa. 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 Nah ini, Mami kucing nih ya. iya. Nah, Odessa punya pola yang disebut bicolor. Jadi dia pola bicolornya simetris jadi seperti huruf V terbalik ya. Nah, huruf V terbalik itu tuh tidak boleh terlalu dekat ataupun keluar dari garis tepi mata. Nah, seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan simetris ya. Nah, Wow. Ini umur berapa Pak Odessa, Pak? ini Odessa baru berumur setahun lebih. Oke. Dan ibu muda ini. Ibu muda, oke. Ya. Berarti Nah, kalau simetri itu ada ya. Dan untuk cat show apakah harus simetri apa gimana tuh, Pak? akan mempengaruhi nilai, tentu saja. Nah, ini kalau kita breed, kita harus mencari kualitas yang memang baik. Jadi agar anak-anakannya juga baik, kita menggunakan kualitas show. Tapi kalau yang tapi belum tentu kualitas breed tidak bisa menghasilkan anak yang baik. Breeder-breeder di Eropa menggunakan kualitas breed untuk memastikan gen kuat itu tetap bisa dipakai kepada anakannya. Contohnya, contohnya dari karakter ya. Jadi banyak sekali breeder-breeder di luar negeri ini bagaimana bisa mempertahankan karakter dengan baik. Mereka mencari bibit-bibit dari gen yang bagus, walaupun kualitasnya breed, dia akan tetap pakai si indukan ini gitu. Oke. Berarti karakter tuh nggak kalah penting dari penampilan ya untuk kucing terutama yang seperti si Ragdoll ini memang spesial banget dia bonding sama pemiliknya tinggi banget nih jadi petmates yang tertarik miara Ragdoll nggak usah ragu-ragu lagi nih kayaknya udah terbukti sangat nempel banget sama pemiliknya jadi boleh boleh dikontak untuk Catry Ragdoll yang terpercaya ya seperti salah satunya adalah Meow and Me Catry. Adopsi, nih ngebahas adopsi sedikit nih Pak Agus dari Pitch Wiki Cats. Apakah hanya Catry saja yang dapat mengadopsi ragdoll yang berpedigree?
Kayaknya sinyalnya agak terganggu. Udah dengar belum, Pak? Apakah sudah lancar? Sepertinya sinyalnya bermasalah. Ada juga yang bertanya, oh masih masih pada penasaran sama warna simetri nih, seal point ragdoll sama simetris ragdoll bedanya apa? Boleh nanti kita tanya lagi ya. Ini sambil menunggu sinyalnya stabil lagi. Udah stabil belum, Pak? Apakah bisa mendengar saya? Nggak bisa ya? Sebentar, tunggu. Sambil saya cari pertanyaan. Sudah bisa mendengar saya, Pak Agus? Masih ya? Sudah bisa? Bisa ya? Tapi kayaknya masih ada gangguan sedikit nih. Boleh dicoba, Pak Agus, untuk menjawab pertanyaan, apakah hanya Katri saja yang dapat mengadopsi ragdoll yang berpedigree dari Peach Wiki Cats? Sudah dengar ya? Sudah kembali nih kayaknya nih sinyalnya nih. Agak gangguan nih. Biasalah, nggak apa-apa ya Petmates ya, sabar ya, sampai pertanyaannya dibahas. Siapa tahu Petmates berkesempatan untuk mendapatkan produk royal kanin untuk 1 bulan untuk kucing kamu 1 ekor, ataupun anjing kamu mungkin ada pemilik anjing yang sedang mengikuti live dan tertarik untuk memelihara kucing ragdoll, boleh ya. Beberapa pertanyaan udah kita bahas, kayaknya nggak beberapa aja, banyak banget kayaknya dari tadi udah buka-bukain satu-satu untuk pertanyaannya. Sudah kembali Pak Agus? Oke. Oke, sinyalnya naik turun nih, kayak di Garut lagi hujan. Pak, tadi ada pertanyaan dari untuk adopsi, untuk mengadopsi misalnya dari Mio and Me, kalau apakah untuk hanya Katri saja yang bisa mengadopsi kucing-kucing ragdoll yang berpedigree? Ya, memang saya akan menyarankan untuk kucing yang mengambil mereka yang mengambil kucing dari saya untuk membuat catering. Jadi nggak perlu takut dulu bahwa catering itu susah, nggak akan gampang. Kita kan ada beberapa organisasi di Indonesia ya, ada CFA, ada TIKA, ada ICA. Mereka juga tidak semuanya sulit untuk membuat catering. Ada beberapa juga memberikan kemudahan. Jadi yang penting Anda berkonsultasi sama saya. Jadi kalau ingin breed, anakannya juga yang paling baik kan kalau mereka memiliki pedigree semua. Jadi ras ragdoll bisa kita lestarikan dengan baik. Jangan sampai tidak ada catatan, tidak ada sisilah, sehingga kita akan membuat orang mungkin bertanya-tanya kenapa? Apakah ini memang ras ragdoll atau bukan? Nah, jadi sebaiknya Anda nggak perlu takut dulu untuk membuat catering. Saya akan membantu Anda untuk memproses semua itu. Oke, berarti kalau mau tertarik belajar ya, tapi lebih disarankan lagi untuk mengenal dulu nih, cocok apa enggak nih dengan gaya hidup kita. Ini ada testimoni nih dari Diamond Ragdoll nih, saya ketangkep baca. Ragdoll tuh karakternya bagus banget, favorit katanya. Emang kalau udah ini ya, kalau udah punya kayaknya jatuh cinta nih. Pak, masih ada pertanyaan tentang warna nih. Dari Hai Simi, seal point ragdoll sama simetris ragdoll bedanya apa, Pak? Ini saya sendiri kurang paham nih. Seal point tuh berarti yang ujung-ujungnya aja ya, Pak, itu ya? Jadi seal itu sebetulnya warna ya. Warna pada ragdoll itu ada yang berwarna seal, blue, ada warna red, cream, light lilac gitu ya. Nah itu warna. Jadi nah ini misalkan seperti Odessa, Odessa itu warnanya blue. Nah ini saya ambil dulu. Nah, kalau blue itu lebih ke arah abu-abu ya. Kalau ini Cia ini warnanya seal. Ya. Nah, kalau poin apa? Semua kucing ragdoll itu memang poin. Jadi dari warna-warnanya ada di warna badannya putih, tapi di poin-poinnya seperti telinga, ujung kaki, hidung gitu ya. Ada yang berwarna hitam atau lebih gelap dibanding warna tubuhnya. Itu yang disebut dengan poin.
Nah, point sendiri ada 3 macam tadi, ada bicolor, ada mitted, ada color point. Jadi kalau color point, ujung kaki warna hitam, hidung hitam, telinga hitam. Nah, itu namanya point. Nah, kalau bicolor seperti ini. Jadi ada huruf V terbalik di area wajahnya. Ya. Seperti itu. Oke, berarti apa? Kalau poin itu simetris juga Pak, atau bisa nggak simetris? Kalau poin, iya. Ragdoll yang baik, baik di meter, baik di color point, itu akan bisa terlihat ya. Tapi nggak terlihat banget seperti bicolor sih. Cuma kalau saya perhatikan memang ada pola yang harus simetris juga di sana. Terlihat dari kiri kanannya harus baik gitu. Oke, cukup menjawab ya rasanya ya dari Hai Simi. Oke, kemudian kembali lagi deh Pak ke adopsi tadi sampai lupa nanyain kalau mengadopsi dari Mio and Me itu biasanya boleh bertanya-tanya langsung kan ya, berarti kepada breeder di Mio and Me yaitu Pak Agus dan juga Bu Linda. Kemudian mendapatkan selain itu apa aja sih Pak keuntungannya atau benefitnya kalau mengadopsi dari Oke. Mio and Me? Pada saat ada orang yang ingin adopsi, saya akan mempersiapkan ragdoll. Mereka baru bisa di open book pada saat mereka berumur 3 bulan atau minimal setelah divaksinasi kedua. Yang perlu disiapkan oleh saya biasanya pertama saya menyelesaikan dokumen pedigree, terus kemudian buku vaksinnya, lalu saya siapkan kontrak dengan mereka dengan adapter, terus ada juga saya memberikan obat cacing, obat kutu, general check up oleh vet setempat, dan yang keenam ya, yang bonus nih, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Royal Canin ya. Saya juga memberikan ini, ada satu starter kit buat adaptor ya. Nah, Kitten kit ya, itu iya. ada sampel makanan juga, kemudian apalagi Nah, Pak isinya? ada mangkok, ada takaran ya, ada buku Ada panduan takaran support dari Royal Canin. Terima kasih dan ya. juga panduan untuk anak kucing baru ya, pemilik anak kucing baru. Wah, senang banget nih dan juga bebas konsultasi dengan Mio and Me Ya. yang memang spesialis di kucing ragdoll. Pak, Iya. ini ada yang nanya nih dari lovelyragdoll.id, suhu ruangan untuk cat room yang baik untuk ragdoll tuh berapa ya Pak? Karena kan memang untuk sana tuh lumayan tuh saya juga kedinginan. Apakah memang harus suhu dingin apa gimana nih? Iya. Karena ragdoll berasal dari negara dingin ya, tentu saja ruangannya harus juga ber-AC. Jadi minimal suhu AC-nya di sekitar 20 derajat Celcius. Nah, karena ruangan saya cukup di sini cukup besar, saya menggunakan 2 AC. Jadi makanya terasa dingin ya dok kalau ke sini ya. Nah, Iya. selain itu juga saya menggunakan tambahan ada namanya pengatur kelembapan. Saya menggunakan dehumidifier. Jadi bagaimana kelembapan udara ini bisa baik, harus di sekitar 50 sampai maksimal 60 tingkat kelembapan. Kalau enggak mereka mudah, kalau long hair mudah lembab dan nanti berjamur ya. Oke, berarti untuk mendapatkan kucing ragdoll yang benar-benar sehat dari segi kulit rambut dan juga di breeding, menghasilkan anak-anak yang berkualitas itu dari semua aspek ya Pak ya, bahkan dari Iya, suhu ruangan dipikirin, kemudian kelembaban ruangan dipikirin, benar, nutrisi, benar. karakter, pedigree, bloodline juga bahkan tadi juga harus Hmm. sosialisasi juga nih, bahkan sejak di bawah usia 3 bulan udah mulai harus bersosialisasi ya. Oke, Pak Agus ada yang mau disampaikan nggak Pak kepada petmates kita pada sore hari ini yang bergabung banyak banget dan mungkin ada pesan-pesan Pak untuk pemilik kucing pada Oke, sore hari ini? Oke, saya mau tutup dengan eh, kisah cerita ya. Saya pernah melakukan interview kepada sebuah keluarga di Eropa, di mana mereka memiliki masalah dalam hal emosional.
Hal ini dimulai dari anaknya yang masih bayi, dia selalu menangis setiap malam. Orangnya, orang tuanya tidak dapat tidur dengan baik, dan ini berdampak buruk dengan kehidupan mereka. Setelah anak ini bertumbuh menjadi gadis cilik, tetapi mimpi buruk ini terus berlanjut. Pada saat malam hari, dia selalu berteriak dan membangunkan semua orang di rumah. Mereka tidak dapat tidur dengan nyenyak, dan maka terjadi kehidupan yang tidak bahagia, kurang bahagia, dan penuh dengan tekanan. Suatu hari, ibu mereka mengetahui bahwa ragdoll dapat membantu melakukan terapi. Padahal dia sendiri tidak terlalu menyukai kucing. Tetapi demi anaknya, dia ingin mencoba. Maka dia mengadopsi seekor kucing ragdoll. Dan hasilnya, anak ini sampai sekarang dapat tidur dengan nyenyak. Dan itulah kemampuan ragdoll. Akhirnya hidup mereka berubah 180 derajat. Hidup mereka menjadi jauh lebih baik. Mereka sangat bersyukur. Bahkan ragdoll ini akan menjadi sahabat terbaik untuk keluarga mereka. Oleh karena itu, para ragdoll lover, Anda tidak salah memilih kucing. Ragdoll itu memang luar biasa nih. Bila Anda dapat memelihara dengan baik, menjaga karakternya, dia akan sangat bermanfaat untuk Anda. Begitu, Wah, Dok. terima kasih banyak nih share-nya nih. Wah, ini menyentuh banget ya. Sama-sama. Jadi kalau ada yang memerlukan felinoterapi itu tepat banget ya kalau memelihara kucing ragdoll ini, dan nggak high maintenance juga kok ya Pak ya. Di Benar. yang hariannya cukup disisirin aja untuk mendistribusikan minyak alaminya ya biasanya ya, supaya tetap Benar. shiny Benar. juga dan tetap sehat. Mandinya cuma sebulan sekali aja udah cukup, dan selain itu secara karakter dia sangat attach sama pemiliknya, dan itu yang di belakang si Odessa ya Pak ya. Boleh nih Ya, sebelum kita pamitan sama Petmates, kita say goodbye dulu kepada Odessa, dan juga kitanya nggak ada nih Pak yang mau dipamerin nih. kitanya pada ini ada di Oh depan. ada nih, ada yang depan nih. Oke, sekian dulu ya. Instagram Live Rekan Ini Indonesia pada sore hari ini. Udah jam 6 sore, ada 1 jam kita mendengarkan cerita dan juga sharing dari Mio and Mi Catri yang mengembangkan spesialis di kucing ras ragdoll nih, mengimpor langsung dari Polandia. Umurnya 3 tahun ya si Mio and Mi ini ya. Berarti sukses terus Pak Agus dan juga Terima Ibu. kasih. Salam untuk teman-teman semua di Garut. Dan nanti kita umumin ya Petmates ya, siapa yang beruntung mendapatkan hadiah pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah Odessa.